Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Oke guys, ada Saweria dari Bang Putu. Katanya semangat terus Min buat ngopi. Waduh, bisa beli berapa saset kopi nih Maya. Makasih banyak Bang Putu. Ada Isan, temennya Upin Ipin. Katanya semangat Min. Siap, mohon maaf ya teman-teman kalau uploadnya malam, karena upload jam 7, kelarnya jam 10 teman-teman. Sinyal di Mimin tuh aduh ngeri banget ya, 3 jam untuk upload satu video. Makasih banyak ya, semoga sukses selalu, lancar terus rezekinya, dan juga sehat selalu juga, amin. Yuk guys, langsung saja pada video terbaru. Di wilayah negara kuno Guntur, berdiri sebuah pohon purba yang dipelihara langsung oleh langit dan bumi. Pohon itu dikenal dengan nama pohon buah es. Konon, setiap 196 era, pohon itu akan berbuah. Buah-buahnya berkilau bagai permata kristal, mengandung esensi dingin murni yang mampu memperkuat garis keturunan primordial seorang kultivator. Malam itu, seorang tetua berjubah abu-abu duduk bersila di hadapan pohon. Ia adalah penjaga resmi pohon buah es, seorang prajurit puncak alam kekacauan primal. Wajahnya penuh ketegangan, kedua matanya memantulkan cahaya biru pucat dari pohon itu. Buah-buah ini akan matang malam ini. Begitu matang, pasukan dari negara kuno angin api pasti akan datang untuk merebutnya. Namun dengan formasi yang diwariskan oleh Raja Dewa, ditambah kekuatanku, bahkan seorang trandensi alam kekacauan primal pun tak akan mudah menembus pertahanan ini. Selama aku bisa menahan mereka cukup lama, bala bantuan dari negara Guntur akan tiba. Ia menghentikan kultivasi beberapa hari terakhir, sepenuhnya menyalurkan kesadarannya pada formasi. Tubuhnya seolah menyatu dengan jaring-jaring ilahi yang mengelilingi pohon itu. Tiba-tiba, pohon bergetar. Kulit kayu esnya memancarkan cahaya putih menyilaukan. Dan dalam sekejap, 8 buah yang menggantung di cabang-cabangnya bersinar bagaikan 8 bulan kecil. Tetua itu menarik napas dalam-dalam. Sudah tiba waktunya. Namun sebelum ia sempat bergerak, suara gemuruh bergema. Dunia sungai hitam turun dari langit bagaikan lautan tak bertepi, menutupi seluruh area pohon buah es. Tidak mungkin, ini dunia sungai hitam. Ini pasti Saint Agung Lauhe. Gelombang hitam itu menyapu formasi pertahanan. Simbol-simbol ilahi yang dipahat oleh seorang raja dewa sendiri hancur berkeping-keping seolah rapuh bagaikan kaca. Sang tetua segera berubah menjadi kabut abu-abu, berusaha menembus dinding air hitam. Namun kemanapun ia berlari, arus sungai itu selalu menutup jalannya. Ia benar-benar terkepung. Dari dalam sungai muncul sosok pria muda berjubah hitam. Wajahnya mirip sekali dengan Loveng, matanya sedingin malam tanpa bintang. Serahkan buah itu. Tetua itu menunduk gemetar. Saint Agung Lauhe, ini 8 buah yang baru matang. Silahkan ambil. Tanpa sedikit pun keberanian untuk melawan, ia mengeluarkan 8 buah bercahaya dingin itu. Tangannya bergetar ketika menyodorkannya. Takut nyawanya akan hilang jika ragu sedikit saja. Loveng mengulurkan tangannya. Buah-buah itu lenyap ke dalam cincin ruangnya. Sejenak keheningan menekan udara. Tetua itu menunduk, keringat dingin menetes di pelipisnya. Namun Loveng hanya menatapnya sekilas. Aku tidak tertarik pada nyawamu. Sekejap kemudian, dunia sungai hitam surut seakan tak pernah ada. Sang tetua terduduk, tubuhnya lemas, napasnya memburu. Saint Agung Lauhe ini ternyata masih menyisakan belas kasih. Jika dia mau, aku bahkan tak sempat bereinkarnasi. Di puncak gunung yang diselimuti petir abadi, seorang raja dewa berjubah ungu tua duduk di atas singgasana batu petir.
besar. Di hadapannya, gulungan informasi terus masuk, membawa kabar dari seluruh negara kuno Guntur. Salah satu gulungan membuatnya berhenti sejenak. Lowhe, Trandensi nomor 1 alam kekacauan primal, merebut 8 buah es. Ini pertama kalinya dia berebut harta di perbatasan. Barangkali buah es memang berguna baginya. Ia tersenyum tipis, tampak tenang. Baginya, itu bukan masalah besar. Perebutan di perbatasan sudah menjadi hal yang biasa. Namun waktu berlalu, 1 kali, 2 kali, 5 kali, hingga 15 kali berturut-turut. Semua harta langit dan bumi di garis perbatasan direbut oleh Lo Feng tanpa satu pun yang gagal. Kali ini, wajah Raja Dewa berjubah ungu itu tidak lagi santai. Ia segera memanggil para Raja Dewa lainnya ke dalam aula agung. Di sana, Raja Lei Xiao, penguasa negara kuno Guntur, duduk di atas singgasana petir. Tubuhnya dipenuhi kilatan listrik. Pupil emasnya memancarkan tekanan mengerikan yang membuat semua Raja Dewa di hadapannya menunduk. Raja Lei Xiao berkata, "Kalian semua tentu sudah mendengar 15 kali berturut-turut setiap keajaiban langit dan bumi di perbatasan direbut Lowhe. Katakan, apa yang harus kita lakukan?" Seorang Raja Dewa bertubuh kekar dengan mata merah berdiri, lalu berkata, "Yang mulia, ini jelas bukan kebetulan. 15 kali berturut-turut, dia sengaja menantang negara Guntur. Menurutku, satu-satunya jalan adalah memusnahkan semua avatarnya. Jangan beri dia kesempatan bereinkarnasi." Raja Dewa berbulu berkata, "Benar, kita harus menghabisinya sebelum semakin sulit. Jika tidak, dalam ribuan era, semua harta perbatasan akan jatuh ke tangannya." Suara mereka menggema penuh dengan amarah. Namun, seorang wanita anggun berjubah indah berdiri perlahan. Dialah Raja Dewa Jiayin, salah satu tokoh paling berpengaruh. Bagaimana caranya menghabisinya? Lowhe memiliki 3 dao besar asal, yaitu kehidupan, kehancuran, dan materi. Avatarnya tak terhitung jumlahnya, bahkan beberapa bersembunyi di ibu kota Chu, di bawah perlindungan Kaisar Chu. Apakah kalian ingin mengirim seorang Raja Dewa untuk membantai di ibu kota Chu? Ruang itu hening. Beberapa Raja Dewa saling berpandangan, tak mampu membantah. Jiayin melanjutkan dengan senyum dingin. "Jangan lupa, aturan ini ditetapkan oleh para leluhur. Harta di perbatasan adalah milik mereka yang kuat di alam kekacauan primal. Lowhe hanya mematuhi aturan. Sekarang karena dia terlalu kuat, kalian ingin mengubah aturan. Itu akan membuat negara Guntur tampak picik." Beberapa Raja Dewa mengangguk setuju. Raja Lei Xiao menatap Jiayin, pupil emasnya berkilat. "Jiayin, kau yang akan menangani masalah ini. Aku percayakan padamu." Jiayin menunduk hormat. "Baik, yang mulia." Negara kuno angin api, pinggiran ibu kota Chu. Dari udara yang bergetar, muncul sosok wanita anggun berjubah mewah. Ia menatap megahnya ibu kota Chu. Senyum tipis terlukis di wajahnya. "Huang Feng dipenjara di sini," bisiknya lembut. Dengan dao asal kausalitas, ia mampu melacak posisi penguasa kota angin gurun hingga tiba di tempat ini. Matanya menelusuri dinding kota yang menjulang. Ibu kota Chu sungguh menakjubkan. Pantas saja disebut harta karun rahasia leluhur Yan Feng. Ia dapat merasakan kekuatan tak terbatas yang tertidur di balik tembok-tembok kuno itu. Kekuatan yang menjadikan Kaisar Chu tak terkalahkan di tanah ini. Suara mendesing terdengar. Sekejap saja sudah berdiri di depan gerbang kota, masuk tanpa penghalang dan melangkah hingga tiba di depan gua hunian Lo Feng. Jemari halusnya mengetuk pelan. Lo Feng yang tengah beristirahat tiba-tiba membuka mata. Aura di sekelilingnya bergetar, seolah menyadarkan pelayan yang segera bergegas membukakan pintu. Dari kejauhan, Lo Feng melihat sosok tamunya. Ia langsung mengenalinya. Raja Dewa Jiayin. Wanita itu mengangguk ramah.
Masing-masing saling menatap dengan penuh kewaspadaan. Nama Raja Dewa Jiayin bukan sembarangan. Ia adalah salah satu dari sedikit entitas tak tertandingi di alam pertama Raja Dewa. Dan yang lebih mengejutkan, ia mencapai tingkatan itu tanpa bergantung pada garis keturunan primordial. Lo Feng menarik napas dalam. Orang ini, bahkan dewa leluhur alam salju pun tidak bisa dibandingkan dengannya. Lo Feng menuangkan anggur bagi tamunya. Apa yang membuat Raja Dewa Jiayin berkunjung ke tempat sederhana seperti milikku ini? Raja Dewa Jiayin tersenyum menatapnya dengan tatapan tajam namun hangat. Baru-baru ini, di perbatasan dua negara kuno, 15 harta karun alam muncul. Anehnya semuanya jatuh ke tanganmu, Sen Agung Lauhe. Tak satu pun luput. Aku penasaran, apakah kau memang berniat memonopoli semuanya? Lo Feng menegakkan tubuhnya, sorot matanya tenang. Dan kalaupun iya, bukankah konflik perbatasan sudah berlangsung berabad-abad? Yang kuat akan mengambil bagian lebih banyak. Raja Dewa Jiayin terkekeringan. Tentu saja itu sah. Pemenang berhak membawa pulang segalanya. Namun banyak Raja Dewa dari negara kuno guntur terkenal keras kepala. Jika salah satu dari mereka yang hampir tak terkendali mengamuk, bahkan dengan perlindungan Kaisar Chu, semua avatarmu di tanah asal bisa dilenyapkan dalam sekejap mata. Lo Feng mengangkat cangkirnya. Aku menyimpan satu avatar di istana Kaisar Chu. Itu sudah lebih dari cukup. Jiayin sempat terdiam lalu mengangguk. Kaisar Chu benar-benar menghargai dirimu. Tapi dengarlah, negara kuno guntur berharap kau menyerah selamanya dalam perebutan harta karun perbatasan. Sebutkan syaratmu. Lo Feng menatap lurus, senyum samar terlukis. Aku hanya ingin satu hal, akses menuju harta karun peninggalan Yuan. Tatapan Jiayin langsung membeku. Peninggalan Yuan itu mustahil. Sumber daya itu milik klan kekaisaran. Mereka tak akan melepaskannya. Kalau begitu, tak ada yang perlu dibicarakan lagi. Lo Feng menyandarkan tubuh, tenang namun penuh tekanan. Aku bisa terus memanen harta perbatasan 1000 era, bahkan 10.000 era. Aku punya waktu. Suasana menjadi berat. Jiayin akhirnya berdiri. Baiklah, aku akan kembali dan berkonsultasi dengan raja. Keputusan bukan di tanganku. Ia menghilang bagai kabut tipis. Di Gunung Leiting, Raja Lei Xiao, tubuhnya diselimuti kilatan petir, terperanjat mendengar laporan Jiayin. Jiayin berkata, itu satu-satunya syaratnya. Jika tidak, ia akan terus memonopoli harta karun perbatasan. Lei Xiao terdiam lama, lalu mendesis lirih. Dalam ribuan era, kerugian kita bisa mencapai ratusan juta poin merit. Lebih baik kita beri dia satu akses ke situs yang nilainya paling rendah. Dengan keputusan itu, token perak dari gudang kerajaan pun dikirimkan melalui Jiayin. Kembali ke ibu kota Chu, Raja Dewa Jiayin menyerahkan token itu kepada Lo Feng. Sebagai imbalan, kau harus bersumpah tidak akan lagi merebut harta karun perbatasan. Ingatlah, ini sebab dan akibat besar. Jika suatu hari kau melanggarnya, hukum kausalitas sendiri akan memusnahkan semua avatarmu. Bahkan bila kau sudah mencapai tak tertandingi. Lo Feng tersenyum tipis. Aku mengerti. Ia menggenggam token perak itu dan seketika banjir informasi mengalir masuk ke dalam benaknya. Ruang tak terbatas. Jadi begini cara masuknya. Harapan menyala di matanya. Ia tahu inilah langkah awal menuju kesempatan besar yang ditinggalkan oleh Yuan. Malam itu, Lo Feng duduk bersila di dalam menara bintang. Ia menatap token perak lalu berbisik pelan. Saatnya memulai. Lo Feng merasakan kesadarannya tertarik ke negara yang jauh. Lo Feng membuka matanya dan melihat sekelilingnya. Dia berada di hamparan pegunungan dan hutan yang luas. Tubuh ini, Lo Feng merasakan tubuhnya tampak sama seperti saat ia berada di tanah asal dengan aura yang sama.
Tubuh ini jauh lebih lemah daripada wujud sungai hitamku. Seharusnya tubuh ini setara dengan tubuh Raja Dewa biasa. Lo Feng tidak terkejut. Sebelum datang ke sini, gurunya Kaisar Chu telah memberinya semua rincian tentang tempat harta karun eksplorasi milik negara kuno angin api. Informasinya juga tercatat dengan jelas. Setiap orang yang datang ke ruang tak terbatas memiliki kekuatan tubuh yang sama. Lo Feng juga tahu bahwa dirinya telah sangat lemah. Tubuh normal tanpa tubuh ilahi sempurna. Ia telah kehilangan kemampuan tak berwujudnya, dan ia tidak lagi memiliki kemampuan untuk menciptakan avatar. Lo Feng berdiri di pegunungan dan hutan, merasakan hukum yang berlaku antara langit dan bumi. Dao Agung asal juga telah disegel, pikir Lo Feng. Menurut penjelajahan negara kuno angin api, tanah harta karun ini telah menyegel sebanyak 19 Dao Agung asal, termasuk 9 Dao Agung asal yang mengatur aturan tertinggi di tanah asal, seperti Dao asal petir, Dao asal api, dan sebagainya. Meskipun bukan termasuk aturan tertinggi, tanah asal memiliki catatan warisan tersebut. Bahkan kedua negara kuno memiliki metode untuk mengolah Dao asal petir. 19 Dao besar asal ini adalah 19 yang memiliki sejarah warisan di tanah asal. Sesuai dengan informasi yang dijelaskan, aku tidak bisa membangkitkan sedikit pun fluktuasi hukum. Lo Feng terkejut dengan metode Yuan, sebuah ladang harta karun yang dibuka oleh Yuan sendiri. Jika ia mengatakan telah menyegel 19 Dao besar asal, maka semuanya tersegel. Sebuah kekuatan yang luar biasa mengerikan. Lo Feng segera terbang, dan saat mencapai tempat tinggi di atas hutan, dia memandang jauh ke segala arah. Dengan beberapa referensi ke medan, Lo Feng juga memahami perkiraan lokasinya. Setiap orang yang datang ke ruang tak terbatas memiliki tubuh yang sama dan tidak dapat menggunakan misteri Dao Agung asal. Saat pertama kali tiba, kami hanya bisa mengandalkan tubuh fisik dan tekad spiritual untuk bertarung. Orang-orang utama yang memasuki tanah harta karun ini adalah raja-raja dewa. Sangat sedikit dari alam kekacauan primal yang bisa masuk. Umumnya hanya para trandensi dari klan kekaisaran kedua negara kuno, dan jumlahnya pun sangat sedikit. Misalnya, hanya ada 5 orang dari klan kekaisaran negara kuno angin api. Ada cukup banyak keberadaan para bangsawan. Lo Feng sangat berhati-hati. Bahkan jika kedua negara kuno mengizinkan beberapa slot untuk diberikan kepada tetua tamu, satu slot membutuhkan 50 juta poin merit yang tidak mampu dipenuhi oleh tetua tamu biasa. Beberapa eksistensi di alam kedua raja dewa, kehendak spiritual mereka bahkan mungkin berada di alam tertinggi raja dewa. Di hadapan mereka, Lo Feng tampaknya masih kurang akumulasi. Baru saja tiba dan hanya bisa mengandalkan tubuh fisik dan kehendak spiritual. Namun seiring berjalannya waktu, jalan baru dapat dibuka, pikir Lo Feng. Selain 19 Dao besar asal yang tersegel, jika ada jalan baru yang dibuka, itu dapat digunakan di ruang tak terbatas. Lo Feng merasa bahwa tanah harta karun ini masih cukup bagus. Namun, bagi banyak makhluk kuno di tanah asal, poin hadiah yang diperoleh dengan susah payah pada akhirnya hanya ditukar dengan sejumlah sumber daya. Hal ini serupa dengan sistem tetua tamu di kedua negara kuno yang mengumpulkan poin merit untuk ditukar dengan sumber daya. Satu-satunya perbedaan adalah pertukaran di ruang tak terbatas memiliki batas yang lebih tinggi, seperti warisan yang lebih kuat, harta yang lebih berharga, tetapi poin hadiah yang dibutuhkan juga sangat tinggi. Aku hanyalah raja dewa di alam kedua dalam hal kehendak spiritual. Di antara para pesaing di tanah harta karun ini, aku seharusnya cukup biasa saja. Lo Feng menggelengkan kepalanya sedikit. Lagi pula, aku baru berada di alam kekacauan primal dan sangat sulit bagi kehendak spiritualku untuk berkembang lebih jauh. Meskipun ia mempraktikkan teknik Lie Yuan dan teknik pemurnian hati penghancuran besar, kemajuannya sangat sulit.
Bahkan sedikit kelalaian pun dapat menyebabkan kehendak spiritualnya malah mundur. Mengembangkan jalur baru, Lo Feng punya ide. Ia telah lama mempertimbangkan untuk mengembangkan dao agung kehidupan dan kematian. Tetapi dalam rencananya, ia akan terlebih dahulu memperkuat fondasinya dan memahami lebih dalam dao agung asal mula kehidupan dan dao agung asal mula kehancuran. Setelah itu, ia berencana untuk mencoba menggabungkan keduanya menjadi satu, mengubahnya menjadi dao agung kehidupan dan kematian. Di ruang tak terbatas, 19 dao besar asal telah disegel dan jalur kehidupan serta kehancuran telah disegel. Aku mungkin juga akan mencoba untuk sepenuhnya menyatu dan membuka jalan bagi dao besar kehidupan dan kematian, pikir Lo Feng. Lo Feng segera meninggalkan hutan pegunungan, terbang menuju area yang ditempati negara kuno angin api yang tercatat dalam informasi. Setelah terbang cukup lama, Lo Feng tiba-tiba bertemu dengan kehendak spiritual yang luas dan tersembunyi. Saat bersentuhan, keinginan yang luas menyapu Lo Feng. Dengan menggunakan teknik Lie Yuan untuk melindungi jiwanya, Lo Feng melawan kemauan besar ini yang jelas jauh lebih kuat dari kemampuannya sendiri. Kehendak seorang di alam tertinggi Raja Dewa, Lo Feng menebak, merasa bahwa pihak lain pasti lebih kuat darinya, tetapi tidak sampai pada titik penindasan total. Apakah itu Lo He dari negara kuno angin api? Tanya kehendak luas itu seraya menyelimuti Lo Feng. Tubuh fisik Lo Feng yang biasa tidak dapat menyamarkan auranya. Auranya sama sekali tidak terhalang, sehingga wajar saja jika dia dapat langsung dikenali. Siapa kamu? Lo Feng tidak tahu identitas pihak lain. Akulah Dewa Api dari Istana Dua Alam, kata kehendak luas itu. Area ini juga wilayah Istana Dua Alam kita, jadi cepatlah pergi. Meskipun Lo Feng telah memperoleh informasi dari gurunya, wilayah-wilayah di ruang tak terbatas seringkali berubah. Satu eksistensi kuno dapat mendominasi wilayah yang luas. Dalam perjalanan Lo Feng, ia menjumpai 6 area yang hanya ditempati oleh Istana Dua Alam, yang masing-masingnya memiliki kehadiran kehendak spiritual di alam tertinggi Raja Dewa. Ini adalah wilayah yang diduduki oleh kekuatan besar atau secara eksklusif diklaim oleh beberapa eksistensi kuno yang tangguh. Lo Feng mencapai wilayah yang didokumentasikan dalam intelijen, yang merupakan wilayah terdekat yang dimiliki oleh negara kuno angin api. Sebuah keinginan yang besar menyelimuti dirinya, tapi ekspresi Lo Feng berubah. Kehendak itu membawa aura mengerikan yang tak terbayangkan, yang hanya sekilas melewati Lo Feng, tetapi membuat kehendak spiritualnya bergetar. Saat disentuh, Lo Feng bahkan teringat binatang bencana. Jauh melampaui diriku, aku telah menemukan beberapa kehendak spiritual makhluk purba sejak datang ke tanah harta karun ruang tak terbatas ini. Beberapa di antaranya telah mencapai kehendak alam tertinggi Raja Dewa, tapi ini adalah kehendak pertama yang melampaui tingkat alam tertinggi Raja Dewa. Kekuatan yang menghancurkan ini memberi Lo Feng perasaan bahwa teknik Lie Yuan yang beroperasi untuk melindunginya, kehendak spiritualnya di ruang tak terbatas akan langsung musnah. Lo Feng memperhatikan sebuah surat. Menjadi makhluk dari alam kekacauan primal namun berhasil sampai di sini. Kau pasti telah mengolah diagram binatang bencana. Kehendak spiritualmu mengandung cukup banyak esensi binatang bencana. Lo Feng menjawab dengan hormat. Ya, saya telah mengolah diagram binatang bencana dan itu sangat membantu saya. Akulah Kaisar Ming, pencipta diagram binatang bencana, ungkap surat wasiat itu. Lo Feng terkejut dalam hati. Kaisar Ming, salah satu dari 13 kaisar negara kuno angin api. Kaisar Ming juga mengolah garis keturunan primordial. Secara umum, ia dan guru Lo Feng, Kaisar Chu, tidak berasal dari faksi yang sama. Kisah kebangkitan Kaisar Ming menjadi legenda di klan kekaisaran negara kuno angin api. Ia adalah seorang buangan dengan asal-usul yang paling sederhana. Namun ia terus maju, akhirnya menjadi bangsawan klan kekaisaran, naik menjadi Raja Dewa, dan akhirnya menjadi kaisar. Di antara ke-13 kaisar, ia memiliki awal yang paling sederhana, tetapi ia memperoleh kekaguman dari banyak anggota klan kekaisaran.
Kehendak yang begitu mengerikan. Le Feng merasakan kehendak Kaisar Ming yang tak terduga dan khidmat. Meskipun ia juga mengulah garis keturunan primordial, kehendak spiritual Kaisar Ming sangat tenang, bagaikan lautan tak terukur tanpa riak. Kau murid Kaisar Chu, aku bisa mengukir sebidang kecil wilayah untukmu di tanah yang ditempati negara kuno angin api. Di sana, kau akan menemukan 3 makhluk asli. Jika kau merasa itu terlalu kecil, kau bisa mencoba peruntunganmu di tempat lain. Terima kasih yang mulia, hamba bersedia menerimanya, kata Le Feng dengan hormat. Token dengan hanya 1 kesempatan untuk masuk. Selama tahap awal memasuki tanah harta karun, wajar baginya untuk tetap rendah hati, bersembunyi, membiasakan diri dengan ruang tak terbatas, dan secara bertahap meningkatkan kekuatan di dalamnya. Pergilah, kehendak mengerikan itu mengirimkan seutas informasi kepada Le Feng, berisi peta ke sebidang kecil wilayah itu. Terima kasih yang mulia. Le Feng segera terbang menuju lokasi wilayah itu. Kaisar Ming cukup sombong dan umumnya tidak menyukai kaisar lainnya. Namun ia menyimpan sedikit niat baik terhadap Lo He. Bukan dari klan kekaisaran, tapi berhasil sampai di sini dari alam kekacauan primal bukanlah hal yang mudah. Kaisar Ming memahami betapa langkanya kesempatan itu. Menurut penyelidikan negara kuno angin api, dia berasal dari alam semesta asli, mungkin lahir lebih rendah dariku. Mereka yang lahir dalam kerendahan hati akan lebih menghargai setiap kesempatan, pikir Kaisar Ming. Bahkan sebagai seorang kaisar, ia tetap sangat menghargai tanah harta karun ini. Sementara beberapa elit klan kekaisaran pilih-pilih dan memilih tanah harta karun yang lebih baik. Kaisar Ming sebagai salah satu makhluk puncak tanah asal tetap di sini dengan secercah kesadaran, berkultivasi dalam keheningan, membagongkan.